Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mengajak kita untuk sama-sama kita masuk di dalam renungan Bina Iman GKI Klasi Solo hari Kamis, tanggal 21 Juli tahun 2022. Firman Tuhan terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Ester pasal 3. Kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Sebelum firman Tuhan ini kita renungkan, mari kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Maha Pengasih, bimbinglah kami ketika kami merenungkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, agar kami boleh mengerti kehendak-Mu. Agar semua yang kami kerjakan hari ini hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, karena kami telah siap mendengar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ester pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 6, firman Tuhan berbunyi, sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasweros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasweros. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita hari ini adalah kebencian adalah awal kehancuran. Jika kita membaca dan memperhatikan firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, maka dari dalamnya saya hendak menyampaikan 3 hal penting untuk kita renungkan dan kita ingat hari ini. Hal yang pertama adalah orang yang sombong direndahkan. Bapak Ibu yang terkasih, ketika Raja Ahasweros memberi kepercayaan kepada Haman, ketika Raja Ahasweros memberi jabatan yang tinggi kepada Haman, disitulah Haman mulai sombong. Ternyata jabatan yang diberikan oleh raja tidak membuat dia melayani dengan rendah hati, tetapi justru membuat dia sombong, bahkan mencari kehormatan. Bapak Ibu yang terkasih, melalui firman Tuhan ini, mari kita renungkan bahwa apapun yang diberikan Tuhan kepada kita, gunakanlah itu untuk melayani. Karena itu semua anugerah Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Hal yang kedua adalah hanya pada Tuhan sajalah kita menyembah, bukan kepada manusia. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita memperhatikan kitab Ester, satu hal yang unik yang kita dapatkan di dalamnya adalah di dalam kitab ini
tidak pernah kita jumpai nama Tuhan tertulis di dalamnya. Apakah dengan tidak ada nama Tuhan tertulis di dalam Alkitab, khususnya kitab Ester, maka kuasa Tuhan tidak terlihat di dalam kitab ini? Justru di dalam bacaan ini, kita mengenal bahwa kuasa Tuhan sedang dinyatakan. Kuasa Tuhan sedang dikerjakan dalam kehidupan orang beriman. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, biarlah di sepanjang hidup kita hari ini, hanya Tuhan yang kita sembah. Sebab ketika kita menyembah Tuhan, maka kemuliaannya menyelimuti hidup kita. Dan kuasanya bekerja di dalam setiap aktivitas kita. Mordekai melakukan hal yang tepat. Dia tidak sujud menyembah kepada Aman. Karena dia tahu bahwa manusia dengan sesamanya setara di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan yang disembah. Dan itulah yang dilakukan oleh Mordekai. Biarlah bagian ini mengajak kita semua untuk di sepanjang hidup kita hari ini. Hanya Tuhan yang kita sembah, bukan manusia yang kita sembah. Hal yang ketiga adalah Tuhan peduli. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang dihadapi oleh setiap orang percaya, termasuk Bapak Ibu dan saya, semuanya di dalam pantauan Tuhan. Tuhan peduli semua persoalan kita. Tuhan mau menolong dan bertindak dengan kuasanya yang penuh. Mungkin bagi kita itu mustahil, tetapi tidak bagi Tuhan. Ketika Haman mencoba untuk mengancam kehidupan orang Yahudi, Tuhan merubah semuanya itu. Bahkan justru Hamanlah yang kena hukuman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kebencian adalah awal dari kehancuran. Biarlah bagian ini menolong kita untuk menjalani hidup kita di sepanjang hari ini. Dengan selalu rendah hati. Dengan selalu menghargai sesama kita. Dan biarlah nama Tuhan yang kita muliakan di dalam tutur kata dan tindakan kita di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami sungguh bersyukur atas kasih setiamu dalam hidup kami. Kami boleh memulai seluruh aktivitas kami hari ini. Kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Aktivitas kami hari ini, biarlah Tuhan tolong kami. Beri kami kekuatan yang baru, yang memampukan kami untuk senantiasa mengerjakan semuanya di dalam takut akan Tuhan. Dan biarlah di dalam semuanya itu, kami diajarkan untuk senantiasa menghargai sesama kami dan selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Allah, kami mau serahkan pergumulan kami, jemaat GKI Klasi Solo dimanapun berada. Bahkan semua gereja-gereja di GKI Klasi Solo. Kami mohon Tuhan tolong kami dalam menghadapi setiap pergumulan kami. Tuhan anugerahkan kami kekuatan yang baru untuk dapat mengerjakan semua bagian kami. Kami percaya Tuhan menyertai dan melindungi kami. Terpujilah Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.